Halo, salam Maranatha saya ucapkan kepada kita semua, terutama kepada Anda yang saat ini bergabung dengan saya. Saya adalah Dr. Stephen Einstein Liao, saya adalah salah satu gembala sidang dari GBIA Grafe di Sunter, Jakarta, dan saya akan memandu kita semua, akan mengajarkan firman Tuhan dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan sesuai dengan nama acara ini, kita sangat menghargai kebenaran firman Tuhan. Kita menganggapnya bagaikan suatu mutiara yang begitu indah dan berharga, saudara kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di mata orang-orang yang beriman kepada Tuhan, karena firman Tuhan sungguh seperti kata pemazmur adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Dan di dalam acara Mutiara Kebenaran, kita membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis. Kita fokus di Perjanjian Lama karena Perjanjian Baru sudah dibahas dalam program yang lain, yaitu program Through the Bible oleh Dr. Sento Liao. Itu sudah genap, sudah lengkap. Anda bisa mendapatkannya, dan kita sedang di tengah-tengah mempelajari dan membahas Perjanjian Lama. Hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-16. 2 Samuel pasal yang ke-16. Jadi kita masih di tengah-tengah kisah tentang Raja Daud. Itu adalah fokus dari kitab 2 Samuel, dan itu melanjutkan dari 1 Samuel. Karena 1 Samuel dimulai dengan kisah tentang hidup Samuel, kemudian kisah tentang hidup Saul, dan terakhir kisah tentang Daud yang dilanjutkan ke dalam 2 Samuel. Dan ternyata Daud, ya, kita belajar begitu banyak dari tokoh yang sangat luar biasa ini. Dia adalah jelas salah satu pahlawan iman di dalam Alkitab. Ada begitu banyak yang kita bisa pelajari dari Daud, begitu banyak hal positif. Dan sayang sekali kita juga ada belajar hal-hal negatif dari dia. Bagaimana harus menjaga diri dari dosa supaya tidak jatuh sebagaimana Daud jatuh. Tetapi semua itu dicatatkan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan di pasal 16 ini kita masih ada di tengah-tengah salah satu episode dalam hidup Daud yang tentunya sangat pahit bagi dia, yaitu ketika anaknya sendiri, yaitu Absalom, memberontak terhadap dia. Dan itu kita sudah baca di pasal 15, jadi kita melanjutkan hari ini kita di pasal 16. Absalom mengumumkan diri sebagai raja di Hebron, dan Hebron adalah tempat Daud sendiri waktu itu diurapi menjadi raja, saudara Tuhan. Dan sepertinya Absalom mengambil simbolisme itu untuk mengatakan, sayalah Daud selanjutnya, gitu kan? Sayalah raja selanjutnya. Namun sebenarnya dalam realita Absalom sangat-sangat jauh dari Daud. Absalom tidak memiliki legitimasi Daud karena Daud diurapi oleh Tuhan, sedangkan Absalom mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Dan dari segi karakter dan lain sebagainya, Absalom jauh sekali dari Daud. Daud yang sudah diurapi oleh Tuhan sebagai raja pun dia tidak mau mendongkel Saul sebelum waktunya. Dia tidak mau tangannya sendiri yang mencopot Saul. Bahkan dia punya beberapa kesempatan kita tahu untuk membunuh Saul. Namun dia tidak mau. Dia berkata, kalau Tuhan mau angkat aku jadi raja, Tuhan punya waktu tersendiri. Tuhan akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya. Dan itu sangat berbeda sekali dari tindakan Absalom di sini. Oke, tapi walaupun seperti itu, ya, dan Absalom jauh dari Daud dan tidak memiliki legitimasi dari Tuhan, namun secara duniawi sepertinya dia menang. Dan ini adalah sesuatu yang sering muncul dengan Tuhan, bahwa orang-orang yang fasik, orang-orang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, penjahat-penjahat, orang-orang yang duniawi, seringkali awalnya mereka terlihat seperti sukses, seperti menang. Ya, demikian juga Absalom di sini. Dia sepertinya menang dan dia mengumpulkan banyak orang. Mereka sepertinya memiliki suara mayoritas. Mereka didukung oleh begitu banyak elemen dan lain sebagainya. Ini sering terjadi dalam kehidupan dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan Absalom dengan orang-orang yang menyertai dia masuk ke Yerusalem. Dan mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan terakhir kita sampai di sini di pasal 15 karena Daud sadar bahwa dia harus lari karena Daud tidak mau membuat Yerusalem itu sendiri menjadi kancah peperangan. Jadi dia harus keluar dari sana. Dan terakhir di pasal 15 kita membaca ketika Daud keluar dari Yerusalem dan kita diperhadapkan, kita diberitahu orang-orang yang ikut dengan dia. Nah, ini adalah orang yang setia pada dia. Kita melihat tentu keluarganya, kemudian ada Itai,
Itai adalah pemimpin orang Gad yang adalah pasukan asing sebenarnya, tapi yang sudah bergabung dengan Israel. Dan bagaimana dia setia. Kemudian ada para imam seperti Zadok dan Abiatar dan anak-anak mereka. Tapi Daud menyuruh mereka, engkau tinggal sajalah di Yerusalem dan lain sebagainya. Kemudian kita membaca tentang Husai juga, yang adalah sahabat Daud, tetapi yang Daud suruh untuk tinggal di sana. Nah, di pasal 16 ini kita akan bertemu lagi dengan beberapa tokoh yang akan memberikan pelajaran bagi kita. Tokoh-tokoh yang akan ditemui oleh Daud sambil dia keluar dari Yerusalem, melarikan diri dari serangan Absalom. Dan kemudian kita akan melihat apa yang terjadi ketika Absalom masuk ke kota Yerusalem itu sendiri. Oke, sudah cukup panjang lebar pendahuluan kita, lebih dari biasanya. Sebelum kita masuk dan membaca ayat-ayat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan meminta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami memiliki firman-Mu di tangan kami pada hari yang indah yang Kau berikan pada kami ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, karena kami tidak tahu masa depan. Ya, mungkin hari ini akan penuh dengan sukacita, mungkin hari ini membawa kabar buruk. Namun Tuhan, satu hal yang pasti bahwa bersama dengan Engkau, bersama dengan firman-Mu, kami bisa menghadapi segala sesuatu. Dan ajar kami untuk memakai firman-Mu sebagai makanan rohani bagi jiwa kami, untuk menjadi kekuatan bagi kami, untuk menopang kami. Pimpin Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat di sini. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku Raja. Tadi di pendahuluan kita sudah berkata bahwa ketika Daud lari dari Yerusalem, ada orang-orang tertentu yang bertemu dengan dia, yang menyertai dia dan lain sebagainya, menunjukkan loyalitas, dan kita belajar tentang mereka, kita belajar tentang loyalitas Itai yang luar biasa, loyalitas Husai dan lain sebagainya. Kemudian ada Zadok dan Abiatar yang adalah imam-imam dan orang-orang rohani, dan mereka paham bahwa mereka harus memihak kepada Tuhan, ya, bukan kepada suara mayoritas, bukan kepada manusia. Mereka memihak kepada Tuhan, dan urapan Tuhan masih ada pada Daud pada waktu itu. Nah, di pasal 16 di sini kita ketemu lagi dengan seorang tokoh yang sudah kita pernah baca sebelumnya di pasal-pasal yang lebih awal, yaitu katanya Ziba. Nah, Ziba ini adalah terakhir kita ketemu dia itu di pasalnya saya buka dulu ya, yang ke-9 di sini. Terakhir kali kita ketemu dia di 2 Samuel pasal yang ke-9, ketika Daud mencari keturunan Saul yang masih hidup. Dan pada waktu itu Ziba diketahui sebagai hamba dari keluarga Saul. Jadi Ziba lah yang memberitahu kepada Daud bahwa masih ada seorang anak Yonatan yang cacat, yang timpang, tidak bisa berjalan, yaitu Mefiboset. Dan di pasal 9 kita sudah membaca bagaimana Daud begitu baik hati kepada Mefiboset, yang semestinya Mefiboset itu kan keturunan Saul. Mestinya Daud, ya, kalau raja-raja zaman dulu di negara-negara lain yang penuh dengan kebencian dan ambisi, mereka cenderung memusnahkan semua dinasti sebelumnya untuk menghilangkan kemungkinan ada yang membangkitkan lagi dinasti sebelumnya dan lain sebagainya. Namun Daud mengasihi Mefiboset, bahkan memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Dan tidak heran karena Mefiboset adalah anak dari Yonatan, saudara dia, sahabat dia, saudara ipar juga, saudara sama Tuhan, ya. Jadi, dan Daud sangat mengasihi Yonatan, bahkan mereka pernah berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, saling menjaga keturunan masing-masing bahkan.
Daud menepati janjinya, memperlakukan Mephibosheth seperti anaknya sendiri dan berkata kepada Ziba, kamu ini kan hamba dari keluarga Saul, jadi sekarang kamu melayani Mephibosheth. Nah, jadi Ziba sendiri bukan orang yang miskin, saudara kasih Tuhan. Ziba sendiri orang yang sangat hebat ya. Jadi jangan berpikir bahwa status sebagai hamba waktu itu Anda pasti melarat, Anda pasti miskin. Tidak. Hamba di sini bisa dalam pengertian yang bahkan memiliki kuasa dan lain sebagainya. Misalnya kalau seorang raja punya hamba, maka hambanya itu hamba pribadi dari seorang raja itu bisa jadi adalah orang yang sangat powerful, sangat memiliki banyak hal ya, dan itu akan terlihat di periode-periode selanjutnya, misalnya di zaman raja-raja Media, Persia, Babilonia dan lain sebagainya. Barang siapa yang menjadi juru minuman raja misalnya. Nah, juru minuman adalah orang yang kerjaannya membawakan minuman kepada raja, tapi tugas dia yang sangat penting adalah dia harus mengetes minuman raja supaya kalau ada orang yang mencoba untuk meracuni raja, ya tidak jadi raja yang mati, tapi juru minumannya. Dan ini adalah pekerjaan yang bisa dianggap sangat cukup rendah ya, karena tidak seperti glorious, tidak mulia begitu, hanya mengantarkan minuman saja, mengantarkan makanan begitu, seperti kayak pekerjaan pembantu lah begitu. Tapi ternyata karena ini pekerjaan yang sangat dekat dengan raja dan pekerjaan yang sangat berbahaya sebenarnya, jadi raja harus sangat percaya kepada juru minumannya. Maka ini menjadi posisi yang akhirnya menjadi sangat tinggi dan sangat powerful juga. Karena ternyata juru minuman raja, juru roti raja menjadi merangkap sebagai teman ngobrol raja dan penasihat raja, dan akhirnya menjadi orang-orang yang raja sangat percaya dan diberikan kuasa yang besar. Jadi Ziba menjadi hamba itu bukan hal yang kita harus anggap dia seperti pembantu saja, tidak. Ziba sendiri punya hamba lagi. Bahkan kita baca di 2 Samuel pasal 9 bahwa Ziba dia punya anak laki-laki katanya 15 orang. Wow. Ya, itu kemungkinan sekali lagi dia punya istri lebih dari satu ya. Dan dia punya 20 orang hamba. Jadi Ziba sendiri adalah orang yang cukup kaya sebenarnya, dan dia disuruh untuk melayani Mephibosheth. Karena Mephibosheth timpang, jadi Ziba lah yang harus mengerjakan ya, dengan keluarganya mengerjakan tanah milik Saul yang jatuh ke tangan Mephibosheth. Tanah kerajaannya dijalankan oleh Ziba dan hasilnya harus dia taruh untuk si Mephibosheth di sini. Nah, sekarang ketika Daud lari dari Absalom, apa yang terjadi? Kita baca bahwa Ziba mendatangi Daud ketika mereka melewati puncak, katanya di sini, dengan membawa beberapa hal, sepasang keledai, kemudian bahan makanan berupa ada roti, ada kismis dan lain sebagainya, ada buah-buah dan juga anggur di sini. Nah, tentu Daud kaget di sini ya. Daud berkata pada Ziba, "Apa maksudmu dengan semua ini?" Dan Ziba memberikan jawaban yang tentunya sangat menenangkan hati Daud di sini ya. Dia berkata bahwa keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Nah, ini akan memberikan kepada Daud dan keluarganya semacam penghormatan lah, karena walaupun mereka lari dari Absalom, namun dengan menunggang keledai ada sedikit menyelamatkan mukanya mereka begitu. Jadi kemudian buah-buah ini untuk orang-orang yang untuk dimakan dan lain sebagainya. Nah, Daud masih agak curiga sebenarnya di sini, sehingga di ayat 3 dia berkata, "Di manakah anak tuanmu, anak tuanmu, anak tuanmu?" Jadi anak tuanmu karena Ziba adalah hambanya Saul, jadi anak tuanmu ya, Mephibosheth di sini. "Di manakah anak tuanmu?" katanya. Nah, Ziba berkata, "Ia ada di Yerusalem." So katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Nah, mendengar ini tentunya Daud merasa sangat-sangat kecewa, saudara Tuhan, ya, karena dia sudah berbuat begitu baik kepada Mephibosheth, dia sudah memperlakukan Mephibosheth dengan sangat tulus, mengasihi Mephibosheth seperti anaknya sendiri. Tetapi dia mendengar di sini bahwa Mephibosheth, ketika ada sedikit saja peluang, ya, dia berpikir bahwa jadi kata-kata Mephibosheth yang dilaporkan oleh Ziba di sini sangat tajam menusuk hati Daud pastinya. Ya, sangat tajam menusuk hati Daud karena dia berpikir bahwa berarti Mephibosheth mengkhianati dia. Mephibosheth selama ini tidak berterima kasih kepada Daud, ya, sudah memperlakukan dia seperti anak sendiri, makan dari meja raja dan lain sebagainya. Dan Daud pasti sangat kecewa dengan Mephibosheth di sini, sehingga dia berkata di ayat yang keempat,
Kalau begitu kepunyaan mula segala kepunyaan Mephiboset ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita bahas di sini yang kita bisa tahu kalau kita sudah tahu ceritanya. Dan kebetulan ya tentu saya sudah sering membaca kisah 2 Samuel, dan bagi pembaca sekalian, pendengar sekalian yang sudah pernah membaca kitab 2 Samuel, kalau Anda nanti lihat sampai kepada 2 Samuel pasal 19, Anda akan dapatkan bahwa ternyata Ziba itu berbohong sebenarnya. Ternyata Ziba berbohong ya. Mephiboset tidak melakukan itu. Satu-satunya yang benar yang dikatakan oleh Ziba kemungkinan ada di ayat 3 ketika Ziba berkata pada raja, ia ada di Yerusalem. Dan itu kemungkinan besar memang tepat karena terakhir kali kita membaca memang Mephiboset tinggal di Yerusalem bersama dengan keluarga Daud, bersama dengan anak-anak Daud yang lain, makan dari meja dia, begitu. Jadi bahwa Mephiboset ada di Yerusalem itu benar. Tetapi semua yang lain yang dia katakan ini ternyata adalah kepalsuan di sini ya. Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Ini Mephiboset tidak ada berkata demikian. Ini adalah bikin-bikinan Ziba. Dan sebenarnya sangat tidak masuk akal. Ya. Absalom ingin menjadi raja, ya tentu tidak mungkin dia masuk ke Yerusalem lalu menjadikan si Mephiboset ini menjadi raja. Begitu. Ini adalah hal yang mustahil. Begitu. Yang mau menjadi raja adalah Absalom. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa Mephiboset berharap Daud dan Absalom saling membunuh, dua-duanya saling cancel, gitu kan, saling mengalahkan satu sama lain dan tidak ada pemenang, dan akhirnya kerajaan itu jatuh ke tangan dia lagi, Mephiboset begitu. Tapi apakah ini skenario yang mungkin terjadi? Juga sebenarnya sangat-sangat tidak mungkin karena kita tahu bahwa orang Israel begitu mementingkan perawakan fisik dan sebagainya. Kita sudah melihat itu dalam diri Saul, kemudian kita melihat itu dalam diri Absalom juga. Salah satu hal yang membuat rakyat Israel begitu kepincut, begitu mendukung Absalom, salah satunya adalah masalah fisik dia. Dan ini tidak kita ragukan ya, bahwa memang orang-orang dunia ini banyak melihat faktor fisik. Tidak seharusnya demikian, tapi itu adalah kenyataan. Itu adalah kenyataan. Dan Absalom memiliki penampilan yang menawan, ya, mulai dari perawakannya sampai ke mungkin cara dia berpakaian, perangainya dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan Mephiboset tentunya. Mephiboset adalah seorang yang timpang, yang cacat gitu, dan tidak ada kemungkinan sebenarnya bahwa orang Israel akan mengangkat dia menjadi raja. Jadi kata-kata yang dilaporkan oleh Ziba ini adalah kebohongan. Ya. Tetapi Daud, ya, karena dia sedang dalam kedukaan yang begitu mendalam, dan kata-kata yang disampaikan oleh Ziba mungkin begitu menusuk hatinya, sehingga dia tidak cukup hati-hati di sini. Dia tidak cukup hati-hati sehingga dia tertipu. Ya. Nah, tentu yang paling bersalah dalam semua ini adalah Ziba tentunya. Ya, Ziba yang paling bersalah karena dia yang menipu. Gitu. Namun ada suatu pelajaran bagi kita di sini, yaitu bahwa kita jangan terlalu cepat untuk mempercayai semua yang kita dengar, apalagi tuduhan terhadap orang, begitu. Itulah sebabnya dalam hukum Taurat ada suatu aturan bahwa dengan keterangan dua atau tiga orang saksi, maka suatu perkara menjadi jelas. Dan kita harus ingat itu baik-baik. Di dalam gereja lokal hari ini, Paulus juga memberikan suatu peringatan. Misalnya di dalam 2 Timotius, bukan 2 Timotius. Di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ya, karena manusia bisa berbohong, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memfilter semua yang kita dengar. Gitu. Apalagi bentuknya gosip, bentuknya tuduhan-tuduhan. Dan Paulus tahu bahwa salah satu posisi yang paling rentan diserang orang di dalam sebuah gereja adalah posisi gembala atau yang disebut sebagai penatua di sini. Dan Paulus mengingatkan sebenarnya bahwa hati-hati. Ya, iblis akan membidik, iblis akan menyerang, tapi bukan berarti seorang penatua tidak mungkin salah, bisa-bisa saja. Dan kalau memang ada penatua atau gembala yang salah dan perlu ditegur dan perlu didisiplin, itu perlu dilakukan. Tetapi kita harus berhati-hati untuk menerima ini. Ya, jangan kita jadikan gosip hanya berdasarkan satu orang ngomong begini dan lain sebagainya, tapi berdasarkan keterangan 2 atau 3 orang saksi. Nah, mestinya Daud sedikit lebih hati-hati di sini. Kita mengingat bahwa Daud
pernah menunjukkan kehati-hatian ketika dia mendengar misalnya masalah kematian Saul. Kita ingat bahwa ada seorang Amalek yang pernah datang mengklaim bahwa dialah yang membunuh Saul dan lain sebagainya. Dan Daud sangat hati-hati pada waktu itu untuk mempercayai apa yang dia katakan. Gitu. Nah, tetapi di sini ya mungkin karena dalam situasi yang berduka, jadi ketika kita sedang tidak siap, ya, demikian juga Daud tidak siap waktu itu, dia tertipu oleh Ziba sehingga dia berkata kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset, dan sepertinya inilah yang diincar oleh Ziba sebenarnya ketika dia membuat semua skenario ini. Ya, inilah yang dia incar bahwa akhirnya Daud akan mengangkat dia melebihi Mephiboset, begitu. Dan sangat disayangkan ada orang-orang seperti Ziba yang licik dan berjiwa penipu, ya. Tetapi memang dunia ada orang-orang seperti itu, oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Ini adalah pelajaran bagi kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayat 5 ya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan melihat seorang tokoh lain lagi yang bertemu dengan mereka, namanya Simei. Nah, saya akan bacakan. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursilah. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah, sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Wow, oke. Jadi kita ketemu dengan tokoh lain lagi di sini ya. Kita bertemu dengan seorang yang namanya Simei. Dan kita melihat di sini, Simei ini adalah seorang Benyamin juga. Jadi rupanya masih ada sekelompok orang, salah satunya Simei di sini, yang sangat tidak puas bahwa dinasti Saul sudah berlalu. Dan ini kembali mengungkapkan kebesaran hati Daud ketika dia menerima Mephiboset, ya. Dan jangan ada orang yang berpikir bahwa memang tidak ada resiko bagi Daud sama sekali. Tidak, saudara kasih Tuhan. Resiko tetap ada karena walaupun Mephiboset sendiri tidak punya ambisi menjadi raja, tetapi loyalis Saul itu masih ada. Salah satunya adalah Simei di sini. Dan dalam momen ini, ya, dan di dalam momen jatuhnya Daud, boleh dibilang, momen dia begitu lemah, dia harus lari dari anaknya sendiri, maka orang-orang seperti ini muncul, saudara kasih Tuhan. Dan kadang-kadang kalau saya merenungkan, Tuhan bisa jadi terkadang mengizinkan kita mengalami masa-masa susah, justru untuk memperlihatkan kepada kita siapa teman-teman kita sejati dan siapa yang pura-pura baik kepada kita, begitu ya. Ketika kita baik-baik saja, ketika kita on top, ketika kita ada di atas, ketika kita sedang kuat, semua orang akan baik-baik dengan kita. Semua orang akan senang dengan kita, menyapa kita, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sepertinya jatuh dan lain sebagainya, disitulah baru terlihat siapa sahabat kita yang sejati. Nah, Simei di sini tentu ketika Daud sedang kuat, dia tidak akan berani melakukan apa yang dia lakukan, yaitu dia datang
dia mengutuki katanya di sini ya. Dan sepertinya suatu gambaran yang sangat kocak begitu. Kita bisa membayangkan seorang Simei yang sudah agak tua, dia melemparkan batu kepada Daud yang dikelilingi oleh pasukan yang ya begitu garang sebenarnya. Ada pahlawan-pahlawan dia di sana yang mengalahkan musuh yang begitu kuat dan lain sebagainya. Dan Simei mengutuk-ngutuki. Dia berkata, "Nyahlah, engkau penumpah darah." Jadi dia intinya menuduh Daud bahwa Daudlah yang mencelakakan keluarga Saul. Gitu. Dikatakan engkau penumpah darah. Dia mengklaim bahwa Daud adalah seorang yang haus akan darah, dan itu adalah tuduhan yang salah. Daud memang adalah seorang perang, dia sudah banyak membunuh musuh, dia banyak membunuh orang-orang Filistin dan lain sebagainya, tapi Daud bukanlah seorang yang haus darah. Dia bukan seorang yang menginginkan kematian orang-orang dan lain sebagainya. Itu salah, saudara kasih Tuhan. Kemudian dia menyebut Daud sebagai orang dursila. Wow, orang dursila, saudara kasih Tuhan. Dan pemikiran Simei sekali lagi adalah dursila dalam kaitan dengan bahwa Daud memberontak kepada Saul dan lain sebagainya. Tentu itu juga salah. Walaupun kita tahu bahwa Daud memang ada berbuat hal yang jahat, yaitu dalam hal perihal Batsheba dan Uria, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Simei di sini. Dan di ayat 8, Tuhan membalas kepadamu segala darah kerajaan Saul. Sekali lagi, mungkin timbul rumor ya bahwa Daud merancang kejatuhan Saul, padahal penulis Alkitab 1 Samuel dengan tegas menyatakan bahwa Daud tidak ada urusannya. Bahkan Tuhan intervensi ketika Daud sempat mau bergabung dengan pasukan Filistin. Masih ingat nggak? Di akhir dari 1 Samuel, waktu Filistin dengan Israel mau berperang, Daud itu sempat hampir dia direkrut oleh Akish masuk ikut berperang dalam pertempuran yang final itu, pertempuran yang akhirnya di mana Saul mati itu. Tapi Tuhan intervensi di sana sehingga Daud tidak diperbolehkan untuk ikut. Raja-raja Filistin semua yang lain menyuruh dia pulang, dan kemudian Daud tidak bisa ikut juga karena ternyata Ziklag dibakar. Dan kita sudah bahas di situ, itu adalah intervensi Tuhan. Tuhan sering memakai hal-hal tertentu, bahkan hal-hal yang kelihatannya suatu bencana bagi kita, suatu hal yang buruk gitu ya. Tapi itu adalah intervensi Tuhan supaya kita tidak masuk kepada hal lain begitu. Dan Daud tidak bisa menolong baik Filistin maupun Israel pada waktu itu karena dia harus ngurusin anak istri dari orang-orangnya dan istri dia sendiri yang ditawan oleh orang Amalek begitu. Tapi itu adalah intervensi Tuhan. Ya kenapa? Ya karena nomor satu, Daud tidak mungkin membantu orang Filistin ya. Kalau Daud membantu orang Filistin, ya berarti dia berperang melawan Israel dan Tuhan tidak akan izinkan itu. Daud sendiri juga hatinya tidak mau ke arah sana, dan saya yakin dan percaya sebenarnya waktu Daud mau bergabung dengan tentara Filistin itu adalah persis seperti yang ditakutkan oleh raja-raja Filistin untuk mengkhianati mereka di tengah-tengah pertempuran begitu. Sehingga dia tidak diperbolehkan ikut. Namun Tuhan juga tidak mau Daud menolong pihak Israel pada waktu itu karena Tuhan sudah menentukan bahwa di pertempuran itulah Saul akan mati. Gitu. Jadi rencana Tuhan punya rencana dia sendiri, gitu. Dan Tuhan sudah intervensi sedemikian rupa sehingga Daud tidak ada urusannya dengan pertempuran itu dan tidak bisa dipersalahkan sedikit pun mengenai kematian Saul. Ya, jadi bukan Daud yang menghancurkan keluarga Saul. Kalau ada suatu orang yang bisa dikatakan menghancurkan keluarga Saul, itu adalah Saul sendiri. Saul sendiri dengan kekerasan kepalanya untuk terus memberontak kepada Tuhan, dia yang menghancurkan keluarga dia sendiri. Ya, kemudian kita bisa pikirkan lagi bahwa setelah Saul mati, lalu ada namanya Isi-Boset kan. Isi-Boset diangkat oleh Abner menjadi raja begitu. Tapi Abner dibunuh oleh Yoab, dan Alkitab juga dengan tegas menegaskan bahwa Daud tidak ada urusannya dengan kematian Abner. Itu adalah murni balas dendamnya si Yoab. Kemudian kematian Isi-Boset juga sama sekali tidak ada hubungan dengan Daud, melainkan dua orang kapten dari Isi-Boset sendiri yang memenggal kepalanya. Jadi tuduhan Simei di sini sangat-sangat jauh, ya, sangat-sangat jauh. Walaupun ada satu aspek dari apa yang Simei katakan yang benar, ya, yaitu bahwa masalah yang dihadapi Daud saat itu adalah intervensi Tuhan juga, gitu. Karena dia berkata, Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dan walaupun Simei serangan dia melebar jauh dan salah total,
Namun Daud mungkin merenung dalam hatinya sendiri bahwa secara apa ya, menyerempet, ada kena juga karena Daud tentu masih ingat bahwa ini adalah salah satu buah dari dosa dia mengenai Batsheba dan mengenai Uria. Karena Tuhan memberikan suatu hukuman pada waktu itu bahwa Tuhan akan membangkitkan masalah, akan membangkitkan kekacauan dari keluarga Daud sendiri. Ya, dan ini sedang terjadi pada waktu itu. Sehingga walaupun Daud tidak ada hubungan dengan kematian Saul, keluarga Saul, Isiboshet dan sebagainya, tapi Daud memang adalah penumpah darah dalam tanda kutip dalam kasus Uria. Dialah yang mematikan Uria. Ya, dan dialah yang berzina dengan Batsheba dan lain sebagainya. Sehingga Daud ya dia sadar bahwa Simei hanyalah seorang tua yang bodoh yang membenci dia. Namun Daud menyadari bahwa ada semacam apa ya? Boleh kita bilang ada semacam pesan yang harus dia pelajari juga dari kutukan Simei, walaupun ini kutukan yang ngaco dan tidak pada tempatnya. Namun Daud tetap merasa bahwa ada sesuatu yang tetap saya bisa pelajari di sini gitu. Dan ini menjelaskan kepada kita sikap Daud selanjutnya yang kontras sekali dengan contohnya Abisai di sini. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-9, tentu yang paling geram dengan semua itu adalah pahlawan-pahlawan Daud. Ya, pahlawan-pahlawan Daud tentu mereka sangat kesal sekali bahwa raja mereka dihina sedemikian rupa dan lain sebagainya. Sehingga yang paling tidak sabar dari antara mereka, contohnya adalah Abisai katanya di sini, langsung berkata begini, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Dan mengutuki raja ya adalah suatu kesalahan besar di situ. Kesalahan besar ya. Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Jadi Abisai ini sangat mirip dengan abangnya Yoab. Jadi Yoab, Abisai ada anak Zeruya adalah saudari dari Daud sendiri. Dan sebenarnya mereka punya saudara lain lagi namanya Asahel tapi sudah mati duluan. Dan mereka punya suatu tendensi untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan. Ya. Itu yang, dan sebagai prajurit mereka sangat jago. Ya, baik Yoab, baik Abisai, mereka sangat hebat, prajurit-prajurit yang ulung. Dan pantaslah mereka melayani di ketentaraan bagi Daud ya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Daud. Tapi permasalahannya adalah mereka sangat terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dan menurut Abisai, cara menyelesaikan si Simei ini gampang ya. Tinggal dipenggal kepalanya, selesai urusan gitu kan. Tapi sekali lagi kita melihat hati Daud yang sangat berbeda di sini. Hati Daud ya, dia berkata, apa urusanku dengan kamu, hai anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Katanya di sini. Dan yang ironis adalah bahwa Simei menuduh Daud sebagai penumpah darah, orang yang haus akan darah. Dan kalau misalnya Daud benar-benar adalah seorang yang penumpah darah, haus akan darah, maka Simei akan mati gitu. Justru karena Daud bukan yang Simei tuduhkan, makanya Simei masih bisa hidup dan melontarkan tuduhan seperti itu gitu. Ini sangat-sangat ironis sekali. Intinya Simei mendapat manfaat dari kasih karunia Daud ya, karena Daud tidak mau membunuhnya. Padahal Simei menuduh dia sebagai seorang pembunuh, seorang penumpah darah, seorang yang haus darah. Ya, ironinya sangat-sangat luar biasa. Dan ini mengingatkan saya akan ironi lain lagi, ya, karena Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, terjadi suatu ironi yang luar biasa juga. Ketika para pengejek-pengejek Tuhan Yesus berkata, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu sendiri dan selamatkanlah kami. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, justru kalau Yesus Kristus turun dari salib itu, Yesus Kristus tidak bisa menyelamatkan mereka. Jadi sangat ironis sekali bahwa mereka menuntut Yesus Kristus, apalagi penjahat di sampingnya, ya penjahat di sampingnya yang ikut mengejek Tuhan Yesus berkata, kalau engkau benar adalah Mesias, turun dari salib itu, selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Tapi kalau Yesus turun dari salib itu, justru dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Demikian juga ahli-ahli Taurat dan sebagainya, ya mereka mengejek dan berkata di bawah di situ bahwa kalau dia benar, kalau Allah sungguh berkenan kepadanya, kalau dia benar berharap pada Tuhan, biarlah dia turun dari salib itu. Namun kalau Yesus turun dari salib itu, justru berarti dia tidak melakukan kehendak Bapanya di sorga. Dan justru itu akan membuktikan bahwa dia bukanlah yang dia katakan.
Justru karena dia Mesias lah dia ada di atas kayu salib itu. Jadi sangat ironis sekali, mirip dengan ironi Simei yang mengutuki Daud, engkau adalah penumpah darah, engkau adalah pembunuh, engkau adalah orang yang jahat. Tapi justru karena Daud bukan seperti itu, makanya Simei masih bisa hidup. Gitu. Jadi banyak ironi dalam hidup ini ya, sangat banyak ironi. Kebalikannya bisa juga, di mana ada orang yang jahat begitu. Ada kelompok-kelompok orang tertentu misalnya yang sering mengklaim bahwa diri mereka adalah orang yang damai, agama yang damai, kepercayaan yang damai. Tapi kalau Anda mengkritik mereka, mereka bilang, kritik kami hancurkan kamu, kami bakar kamu, kami seruduk kamu. Tapi kami ini damai loh, ya katanya. Ironis sekali ya, kami damai. Tapi kalau kamu tidak mengakui kami damai, kami akan hancurkan kamu. Gitu. Jadi kami damai sekali. Gitu. Nah ini sangat ironi dengan kebalikannya justru. Dan kita melihat, jadi Daud di sini di 2 Samuel pasalnya yang ke-16, dia merenung, dia justru memakai momen itu untuk merenung. Ya memang Simei ini ngaco, ya. Tapi ya, apakah ada pesan Tuhan dalam kutukan Simei ini? Ini yang sedang Daud cari dari hatinya. Gitu. Adakah sesuatu yang bisa saya pelajari, yang Tuhan ingin saya pelajari dari bahkan seorang gila seperti Simei yang mengutuk? Sedemikian rindunya Daud untuk mencari kehendak Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan. Dan itu yang dia lakukan, hal-hal yang luar biasa yang Daud lakukan. Intinya dia berkata kepada Abisai adalah, sudahlah nggak usah ngapa-ngapain dia, saya mau berserah kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang bertindak, katanya di sini kan. Dan ini salah satu hal yang luar biasa dari Daud, dia bisa melihat kedaulatan Tuhan di mana-mana. Dan dia bisa tahu bahwa Absalom bisa sampai mengusir Daud dari Israel, dari Yerusalem maksudnya. Itu adalah diizinkan oleh Tuhan juga. Dan dia mau melemparkan diri kepada kasih karunia Tuhan. Dia mau berkata, oke, biarlah Tuhan yang memperhatikan kesengsaraanku. Dan biarlah Tuhan yang membalas kebaikan padaku, ganti kutuk orang ini. Dan kalau Tuhan berkenan pada aku akan kembali lagi ke Yerusalem. Ya, jadi Daud berserah kepada Tuhan. Dia tidak mau mencari membalas dendam atas dirinya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian hal yang ketiga lagi yang kita lihat di sini adalah bahwa kenapa Daud tidak lepas kendali terhadap Simei? Karena dia tahu masalah yang Simei ini masalah kecil, masalah yang sebenarnya adalah Absalom gitu. Makanya dia berkata di ayatnya yang ke-11, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Jadi dalam the grand scheme of things, artinya dalam gambaran besarnya, kata-kata Simei ini nggak ada efeknya gitu. Itu anjing menggonggong gitu ya. Yang lebih masalah adalah Absalom yang punya pasukan yang didukung oleh Israel yang akan datang ke Yerusalem dan lain sebagainya di situ. Dan dengan perspektif yang benar ini, maka Daud ya, menunjukkan hatinya yang masih benar di hadapan Tuhan, di tengah-tengah kedukaan hatinya masih benar di hadapan Tuhan. Dan ini mengingatkan kita akan tokoh lain seperti Ayub. Ya. Kadang-kadang ketika kita dalam kesusahan, ada kecenderungan bagi kita untuk menyerah pada Tuhan. Maksud saya adalah kayak melepaskan prinsip-prinsip kita begitu. Saya lagi susah, saya lepaskan prinsip-prinsip saya. Kenapa Tuhan izinkan begini ya? Dan saya mau balas Tuhan sepertinya gitu, karena Tuhan mengizinkan saya kesusahan, saya akan langgar firman Tuhan, saya akan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita kayak mau balas Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita susah ya. Dan tetapi Ayub tidak melakukannya, Daud tidak melakukannya. Bahkan di tengah-tengah kesusahan mereka masih berpikir tentang kedaulatan Tuhan. Mereka masih berpikir, oke, Tuhan izinkan ini, ada pelajaran apa bagi saya? Bahkan pelajaran dari orang yang mengutuk saya pun saya harus cari kalau ada pelajarannya. Dan ya, biarlah Tuhan yang membalas dia kalau memang dia salah. Biarlah Tuhan yang mendatangkan kebaikan kembali kepada saya. Ini adalah sikap yang benar dan tepat, saudara Tuhan. Oke, sekarang kita lihat ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, bagian terakhir dari pasal ini. Saya akan bacakan. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki, sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak. Ya, tetapi dia
yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel. Dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, beri nasihat apa yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Oke, dan tibalah kita pada tokoh yang menyebabkan ini semua, yaitu Absalom itu sendiri. Dia akhirnya sampai ke Yerusalem bersama dengan begitu banyak rakyat yang sudah dia tipu, sudah dia sebagian tidak tahu apa-apa, tapi dia tipu, sebagian berhasil dia serongkan hatinya, mungkin dengan iming-iming dan lain sebagainya. Dan bersama dengan dia adalah mantan sahabatnya Daud, yaitu Ahitofel. Jadi ada dua orang sahabat Daud yang sangat kontras di sini ya. Yang pertama adalah Ahitofel, yang kedua adalah Husai. Dan Ahitofel dan Husai sama-sama adalah sahabat Daud. Tetapi yang satu mengkhianati Daud, sedangkan yang satu dia tetap bersama dengan Daud dan setia pada Daud dan berjuang bagi Daud, bahkan dengan cara tinggal bersama dengan Absalom di sini. Dan pertama kita lihat Husai dulu, saudara Tuhan. Husai kita sudah temu di pasal 15. Husai tadinya mau pergi bersama Daud, ya, tapi Daud berkata, aku punya misi bagimu, kamu bantu aku untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Jadi itu adalah misi Husai. Dan oleh karena itu, ketika Absalom sampai, dia berkata, hiduplah raja, hiduplah raja. Dan dalam perannya sebagai seorang spy atau seorang apa ya kita bilang ya seorang mata-mata, seorang agen rahasia di sini, tentu Husai harus berkata-kata dengan sangat tersembunyi, begitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa banyak kata-kata Husai di sini adalah kata-kata yang bersayap, yang bisa ditafsirkan kanan ataupun kiri, begitu. Dan Husai mengambil keuntungan dari narsisisme Absalom sendiri, karena banyak sekali orang-orang yang seperti Absalom ini dia narsistik. Ya, jadi dia mereka sangat bahkan boleh dibilang megalomania, atau artinya sangat menganggap hebat diri sendiri, termasuk Absalom. Dan tentu Anda bisa bayangkan, kita sudah baca di pasal 14 bagaimana dia memelihara rambut yang begitu panjang, tiap tahun dia cukur dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan karakter dia yang mengasihi diri sendiri begitu rupa lah. Dan hari ini begitu banyak orang yang narsistik ya, mengasihi diri sendiri, dan ini kacau sekali ya. Tapi orang-orang demikian akan cenderung mendengar apa yang ingin mereka dengar. Jadi ketika misalnya Husai berkata, hiduplah raja, hiduplah raja. Sangat menarik bahwa Husai tidak berkata hiduplah raja Absalom, tapi hiduplah raja saja. Tetapi di telinga Absalom yang narsistik, dia mendengarnya hiduplah raja, siapa lagi yang dimaksud selain saya gitu. Padahal sangat bisa sekali ketika Husai mengatakan ini, bahkan saya yakin karena dia setia kepada Daud, ketika Husai mengatakan hiduplah raja, yang dia maksud adalah Raja Daud. Dan di dalam keseluruhan narasi ini, 2 Samuel masih konsisten menyebut Daud sebagai raja. Misalnya, tadi di ayat yang kelima, masih di pasal 16. Pasal 16 ayat 5, ketika Raja Daud. Ya. Ayat 6, Daud dan semua pegawai Raja Daud. Dan konsisten, ya, narasi dari 2 Samuel masih menyebut Daud sebagai raja. Sedangkan Absalom justru tidak disebut sebagai raja oleh narator di sini, oleh Roh Kudus tentunya. Jadi ketika Husai berkata, hiduplah raja, raja mana yang dia maksud gitu. Dalam kesetiaan dia kepada Daud, Husai masih menganggap Daud sebagai raja. Sehingga kalau dia berkata hiduplah raja, tidak ada yang salah gitu. Nah, tentu Absalom mendengar apa yang dia ingin dengar, dan Absalom mengira bahwa itu ditujukan kepada dirinya. Dan memang Absalom sempat bertanya kepada Husai, loh, saya kira kamu adalah sahabat Daud begitu. Sepertinya persahabatan dan kesetiaan Husai kepada Daud sudah diasumsikan oleh kebanyakan orang, termasuk oleh Absalom di sini. Nah, mungkin ketika Absalom masuk Yerusalem, dia melihat Yerusalem
banyak sekali tempat kosong, banyak orang pergi bersama Daud. Tapi kenapa ada Husai di sini kan? Nah, Husai sekali lagi menjawab dengan diplomatis dan dengan kata-kata bersayap, dan sekali lagi Absalom mendengar apa yang dia mau dengar di sini. Dan itu ada di ayatnya yang ke-18. Tidak, ya tidak. Nah, tidak di sini apa ini? Ya, tidak kepada apa, begitu kan? Apakah tidak kepada pernyataan, ya, pernyataan Absalom yang mana, begitu? Tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku. Nah, ini juga bersayap, saudara kasih Tuhan. Dia yang dipilih oleh Tuhan. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Yang berdasarkan pemahaman dan kesetiaan Husai, masih Daud yang dipilih oleh Tuhan sebenarnya. Dan dipilih oleh rakyat ini dan setiap orang Israel. Ya, ingat bahwa Daud sudah pernah dinobatkan menjadi raja oleh seluruh Israel. Sedangkan Absalom belum. Absalom waktu itu ya sebenarnya belum dinobatkan oleh seluruh Israel karena masih ada pertentangan. Masih akan ada perang saudara di sini. Sebagian Israel masih setia kepada Daud. Sedangkan Daud sudah dinobatkan menjadi raja oleh seluruh Israel banyak tahun yang lalu. Dan ya kalau Husai memaksudkan itu, sekali lagi, makanya kita katakan ada kata-kata yang bersayap. Tetapi ya sekali lagi Absalom sebagai seorang yang narsistik, dia mendengar apa yang ingin dia dengar, dia berasumsi dan lain sebagainya. Oke. Ya, dialah yang memiliki aku dan bersama dengan dialah aku akan tinggal, tanya sini. Jadi Husai akan menjadi miliknya Daud dan Husai akan bersama dengan Daud. Ya kalaupun tidak secara fisik, ya Husai bersama dengan Daud dalam hal menjalankan misi yang Daud berikan. Gitu. Itu yang dia maksud di sini. Ya, dan lalu kita baca terus lagi. Ya, bukankah katanya di sini? Ya, sebenarnya dikatakan di ayat yang ke-19 lagi pula, kepada siapa aku memperhambakan diri? Katanya ya. Dan di bahasa Inggris, di bahasa aslinya kata-katanya jauh lebih ambigu ya. Kalau di bahasa Indonesia dia terjemahkan cukup istilahnya tegas, tapi dalam bahasa Ibraninya cukup ambigu di sini. Saya bacakan dalam KJV di 2 Samuel 16 ayat 19 di sini. And again, whom should I serve? Ya. Siapa yang harus aku layani, istilahnya begitu. Should I not serve in the presence of his son? Tidakkah aku harus melayani di hadapan putranya? Dan memang benar bahwa Husai sedang melayani di hadapan Absalom, tetapi melayani Daud sebenarnya. Gitu. As I have served in thy father's presence, so will I be in thy presence. Sebagaimana aku telah melayani di hadapan bapamu, sekarang juga aku akan di hadapanmu. Ya, jadi Husai menegaskan saya melayani di hadapanmu, tapi siapa yang dia layani sebenarnya? Ini ambigu. Ya, jadi sebenarnya yang dia layani adalah Daud ya, untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Oke, jadi luar biasa sekali Husai di sini. Nah, selanjutnya apa? Ayat yang ke-20 berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Ya, seolah-olah Absalom berkata, what next? Ya kan? Apa selanjutnya? Kita sudah fase 1 sudah selesai, kita sudah masuk ke Yerusalem, ternyata Raja Daud, ya bapak dia tidak ada di situ untuk berperang. Nah, jadi apa lagi selanjutnya? Dan yang sangat menarik adalah kalau kita baca di bahasa aslinya, ketika dia berkata berilah nasihat, itu dinyatakan dalam orang kedua jamak. Jadi seolah kalian berilah nasihat sebenarnya. Walaupun dikatakan Absalom berkata kepada Ahitofel, namun bentuk kata kerjanya adalah kalian berilah nasihat. Sepertinya dia sudah secara otomatis memasukkan Husai yang mungkin masih ada di sana untuk memberi nasihat. Jadi inilah salah satu alasan kenapa Daud ingin Husai tetap ada di sana, karena Daud tahu bahwa Absalom pasti akan meminta pendapat Husai juga. Gitu. Nah, tetapi dalam kasus yang satu ini Ahitofel yang menjawab. Ya, Ahitofel menjawab dan wow, nasihat yang diberikan ini kita bisa wowkan gitu ya. Kita bisa wowkan karena nomor satu kejahatannya, tapi juga keefektifannya sebenarnya. Jadi dari sudut pandang tertentu nasihat ini hebat sekali, tapi juga dari sudut pandang tertentu nasihat ini jahat sekali gitu. Dan apa nasihatnya? Nasihat Ahitofel adalah hampirilah gundik-gundik ayahmu. Ingat bahwa gundik adalah intinya istri gitu, istri yang tidak dikasih status resmi. Jadi hampirilah istri-istri bapaknya yang sebenarnya adalah ibu tirinya si Absalom sebenarnya. Mereka ini adalah wanita-wanita yang adalah istri ayahnya, gundik ayahnya. Dan kita baca di pasal sebelumnya bahwa Daud tinggalkan 10 orang di situ. Dan kita sudah sedikit
lihat ke depan pada waktu itu, flashback, masih ingat di sesi sebelumnya pasal 15, saya ada berkata bahwa akan terjadi suatu konsekuensi yang mengerikan di sini. Mungkin Daud tidak berpikir bahwa Absalom bisa akan sampai melakukan tindakan seperti ini, gitu ya. Makanya dia tinggalkan 10 orang gundik di situ. Tapi intinya Absalom dinasihatkan oleh Ahitofel untuk meniduri ya gundik-gundik ayahnya, yang tentu mereka tidak akan terima dengan baik-baik. Jadi intinya dia disuruh untuk memperkosa mereka, begitu saudara-saudara. Dan apa tujuan ini dilakukan? Ya, tujuannya nomor satu, kita harus paham bahwa adalah kebiasaan pada zaman itu bagi raja-raja, kalau ada raja yang mengalahkan raja lain, bahwa semua milik raja yang dikalahkan itu menjadi milik raja yang menang, gitu. Dan tidak ada yang lebih personal daripada bahkan istri-istrinya dan gundik-gundiknya. Ya, jadi bukan hanya kayak istananya, hartanya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling pribadi kan, paling bersifat pribadi, paling dijaga oleh seorang laki-laki, termasuk seorang raja adalah perempuan-perempuan dia. Begitu. Ya, tentu mereka waktu itu kebanyakan poligami, suatu kesalahan. Ya, tapi bagi seorang laki-laki, yang milik yang paling personal adalah istrinya. Gitu, istrinya, ya, perempuannya. Dan bahwa seorang raja dikalahkan, maka simbol yang paling tegas gitulah bahwa ini saya sudah menang melawan orang ini dan saya sudah mengalahkan dia, adalah saya mendapatkan semua miliknya termasuk istri-istrinya. Dan menghampiri bekas istri seorang raja, apalagi kalau raja itu masih ada dan sebagainya, sering dianggap sebagai suatu simbol pemberontakan juga. Dan itu yang sempat menjadi masalah ketika Abner dituduh oleh Isiboset menginginkan gundik Saul, gitu. Dan ketika dituduh begitu, Abner begitu marah dan dia bilang, wow, masa saya memberontak, gitu. Jadi karena menikahi istri, bahkan bekas istri, bahkan janda, gitu. Jangankan rajanya masih hidup, ya, bahkan jandanya saja tidak boleh diambil oleh orang lain, intinya begitu. Ya, dan jadi ketika Ahitofel memberikan nasihat ini, itu yang dituju oleh Ahitofel, bahwa ini semacam pengumuman bahwa Absalom sekarang sudah mengalahkan Daud. Gitu. Dan tujuan lain lagi adalah karena ini adalah tindakan yang begitu jahat. Gitu ya, begitu jahat. Kenapa begitu jahat? Karena ini bukan raja sembarang raja yang lain. Karena Daud yang mau didepak oleh Absalom adalah bapak dia sendiri. Jadi ini bukan kerajaan lain, ini adalah bapak dia sendiri. Dan gundik-gundik ini, perempuan-perempuan ini adalah istri dari ayahnya. Dan dengan melakukan ini, maka Absalom melanggar titah Tuhan yang melarang hubungan incest. Ya, di mana kita sudah pernah buka di Imamat dan di tempat-tempat lain, Tuhan berkata bahwa janganlah kau menyingkapkan aurat ya seorang istri ayahmu. Dan Absalom dinasihatkan oleh Ahitofel untuk melanggar firman Tuhan. Ya, sehingga walaupun di ayat 23 nanti dikatakan bahwa nasihat Ahitofel sama seperti petunjuk yang dimintakan dari Allah, dalam kasus ini Ahitofel melawan Tuhan di sini. Dan tentunya dengan tindakan incest dan tindakan yang begitu kacau ini akan membuat Ahitofel begitu bukan hanya Ahitofel, maksud saya Absalom ya. Absalom artinya begini, di pandangan begitu banyak orang, ini akan membuat Absalom tidak dapat lagi berrekonsiliasi dengan Daud. Dan itu berarti bahwa mereka harus perang sampai ada satu yang menang. Karena yang paling ditakuti oleh orang-orang seperti Ahitofel dan pengikut-pengikut yang lain adalah kalau misalnya ya, Absalom sampai berdamai dengan ayahnya Daud, begitu. Absalom misalnya diyakinkan oleh Daud bahwa sudahlah kamu jangan berontak dan nanti toh kamu akan jadi raja pada waktunya, dan Absalom tidak sampai hati misalnya untuk membunuh bapaknya dan ya udahlah menyerah begitu saja, maka yang paling bahaya adalah pengikutnya Absalom, karena mereka berpikir bahwa Daud bisa saja mengampuni Absalom. Tapi Daud tidak akan mengampuni orang-orang lain yang memberontak bersama dengan Absalom, seperti Ahitofel dan lain sebagainya. Jadi ketika Ahitofel memberikan nasihat ini, ada semacam kepentingan pribadi dia di situ, bahwa ya jangan sampai Absalom berdamai dengan Daud. Dan itu makanya dikatakan, kalau semua Israel melihat bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka mereka akan dikuatkan. Artinya mereka yakin bahwa Absalom tidak akan mundur, gitu. Sehingga mereka berani maju bersama dengan Absalom. Ya, tapi ini adalah hal yang jahat. Dan Absalom tanpa babi bu, tanpa ragu-ragu melakukan seperti yang Ahitofel katakan, katanya, dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Dan yang sangat-sangat
kembali kita bisa bilang ironi atau mungkin berdasarkan providensia Tuhan. Sotoh apa ini, saudara-saudara? Sotoh di mana di pasal 11 Daud berjalan-jalan melihat Batsheba, berzina dengan Batsheba, dan melalui semua dosa itulah bahkan salah satu hukuman Tuhan yang Tuhan berikan adalah Tuhan pernah berkata, engkau telah mengambil istri orang lain dengan diam-diam, tapi aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain di depan mata semua orang. Dan itu digenapi. Itu digenapi di ayat ini. Nah, ini adalah salah satu efek buah dari dosa Daud, saudara kasih Tuhan. Tetapi tentu tidak berarti Absalom tidak bersalah. Absalom sangat bersalah. Jadi Tuhan memakai kejahatan manusia, Tuhan memakai kehendak bebas manusia untuk melakukan kehendaknya, untuk mencapai tujuannya. Oke. Dan ya, situasi sudah sampai di situ. Bagaimana selanjutnya? Apa peran yang akan dimainkan oleh Husai sebagai agen rahasia Daud di situ, dan lain sebagainya kita akan bahas. Apakah pemberontakan Absalom akan berhasil atau tidak? Apa yang akan terjadi pada Ahitofel? Kita akan bahas terus sesi-sesi selanjutnya. Jangan kelewatan dan ikuti terus, belajar terus firman Tuhan. Saya undur diri dulu. Saya Dr. Stephen Ain Stine Liao. Sampai bertemu. Maranatha.